Jerman hadapi krisis tenaga kerja, pengangguran makin meningkat, banyak lowongan pekerja tak terisi. Jerman adalah ekonomi terkuat di Eropa saat ini. Angka pengangguran terus turun, tapi resiko seorang penganggur terjerumus dalam kemiskinan adalah yang tertinggi di Uni Eropa. Jerman mulai menghadapi krisis tenaga kerja, mulai dari industri berat hingga fasilitas kesehatan. Perusahaan-perusahaan di Jerman mulai kekurangan pekerja, bahkan kereta dan pesawat terbang datang terlambat atau dibatalkan karena kekurangan pekerja di stasiun dan bandara. Menurut survei dan Asosiasi Kamar Dagang Industri Jerman, sekitar 56% perusahaan melaporkan kekurangan tenaga kerja. Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman telah mencatat kekurangan di 148 area kerja dengan 122 lainnya berisiko. Dibutuhkan waktu 8 bulan bagi panti jompo untuk mengisi suatu posisi. Untuk perusahaan konstruksi penantiannya adalah 6 bulan. Secara nasional ada lebih dari 1,7 juta pekerja terbuka. Markus Winter, seorang direktur agensi DS di negara bagian Baden-Württemberg, mengungkapkan 5 hingga 10 tahun lalu dia menjalankan iklan untuk menjual layanannya. Perusahaan ini mempekerjakan 750 orang dan mencoba mencapai karyawan untuk 20 pos pekerjaan, termasuk tukang kunci, pelukis dan pengemudi alat berat. Terlepas dari beberapa faktor terbaru, kecenderungan umum terhadap kekurangan pekerjaan sebagian besar dapat diprediksi. Jerman kehilangan sekitar 350.000 orang usia kerja setiap tahun dan pensiunnya pada baby boomer, sebutan untuk generasi yang lahir di tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Dan saat ini tidak cukup banyak orang muda yang tersedia untuk mengisi posisi yang mereka tinggalkan. Pasar tenaga kerja akan memiliki 7 juta tenaga kerja lebih sedikit pada 2035. Menurut para ahli tenaga kerja dulu, Jerman bisa mengandalkan pekerja dari negara lain di Uni Eropa untuk mengompensasi keuangan kekurangan tenaga kerja domestik. Namun Berker mengatakan bahwa tenaga kerja dari luar Jerman juga ikut menipis. Pendapatan di negara-negara Uni Eropa lainnya mulai meningkat dan mereka juga melihat perubahan demografis. Pada dasarnya pesta sudah berakhir. Sebuah undang-undang yang disahkan pada 2020 dimasukkan mendorong 400.000 tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jerman setiap tahun untuk datang dan tinggal di Jerman. Namun pada tahun pertama hanya menarik 30.000 tenaga kerja. Kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai kekecewaan terbesar bagi Jerman. Pemerintah Jerman sedang berupaya untuk menginformasi undang-undang tersebut dan memaparkan poin-poin utamanya pada September. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser dan Menteri Tenaga Kerja Jerman Hubertus Heil mengatakan para pembuka lapangan kerja Jerman dapat membantu pekerja mereka mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Seperti sekarang, negara memutuskan siapa yang cocok untuk sebuah perusahaan. Itu bukan kapasitasnya untuk melakukan itu. Perusahaan sudah memperkerjakan pekerja yang tidak terlatih dan kemudian membantu mereka bekerja di tempat kerja. Winter memutuskan angka itu sekitar 20%. Hampir setiap negara lain di dunia memiliki sistem pelatihan yang sama, sekali berbeda dari Jerman. Data kantor tenaga kerja Jerman juga menunjukkan jumlah pengangguran di sana meningkat pada bulan Juni. Kantor tenaga kerja Jerman menyatakan jumlah orang kehilangan pekerjaan meningkat sebanyak 133.000 secara musiman menjadi 2,470 juta orang. Pengangguran yang disesuaikan secara musiman naik menjadi 5,3%. Menurut Kepala Kantor Tenaga Kerja Devil Shield, pasar tenaga kerja secara keseluruhan tidaklah tetap stabil. Sementara pengangguran tumbuh kuat pada Juni. Konsul Jerman Olaf Scholz mengatakan pada akhir bulan lalu hampir 800.000 pengungsi Ukraina telah tercatat di Jerman sejauh ini. Namun jumlah sebenarnya pengungsi di Ukraina di Jerman diyakini jauh lebih banyak. Jerman serukan aksi gabungan jaring pekerja asing. Pemerintah Jerman akan segera mereformasi undang-undang yang mengatur kedatangan pekerja terampil dari luar negeri. Terutama Asosiasi Industri dan Perdagangan mendesak agar kedatangan pekerja terampil dipermudah. Para menteri pemerintahan koalisi tengah menyusun rancangan undang-undang baru untuk menjaring tenaga kerja terampil dari luar negeri mengisi kekosongan di Jerman. Mereka dalam artikelnya memaparkan akan membuka jalan bagi tenaga kerja terampil yang bisa mendapatkan kontrak kerja, tetapi ijazahnya tidak diakui di Jerman. Majikan mereka di Jerman bisa membantu para tenaga kerja terampil mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan di Jerman. Demikian usulan para menteri. Presiden Kamar Dagang dan Industri Jerman DIHK Peter Adrian menyebut, usulan itu dengan mengatakan kita di Jerman adalah dalam 10 tahun ke depan harus memperoperasikan hilangnya 4-5 juta tenaga kerja karena alasan demografis. Undang-undang perekrutan tenaga kerja asing yang saat ini berlaku berasal dari Maret 2020. Nancy Faeser dan Hubertus Heil mengatakan sistem imigrasi yang ada sekarang terlalu lambat, birokratis dan cenderung bernada penolakan bukan undangan. Inilah yang ingin diubah pemerintah koalisi.
Sampai saat ini, pekerja dari luar negeri yang ingin bekerja di Jerman harus lebih dulu melewati prosedur pengakuan ijazah sesuai standar Jerman sebelum datang untuk bekerja. Aturan saat ini juga mengisyaratkan untuk mendapatkan Blue Card, seorang pekerja terampil yang didatangkan dari luar negeri harus menerima gaji setara dengan pekerja profesional di Jerman yang sudah memiliki pengalaman kerja. Itu berarti akademisi muda atau pemula dari luar negeri sulit untuk mendapatkan kerja di Jerman. Nancy Faeser dan Hubertus menerangkan, di mana Wakil Direktur DIHK Akcimdek menegaskan kembali pentingnya menjaring tenaga terampil dari luar negeri. DIHK juga mengeluhkan waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengurus izin tinggal dan izin kerja di Jerman. Hambatan terutama ada pada birokrasi. Yang diperlukan di Jerman menurut Akcimdek adalah perubahan persepsi di kantor-kantor birokrasi dan juga budaya memberi pelayanan dan dukungan praktis. Hambatan lain adalah tuntutan bahwa tenaga kerja terampil dari luar negeri harus memiliki kualifikasi secara dengan tenaga kerja di Jerman. Penyetaraan kualifikasi seharusnya bisa dilakukan setelah pekerja asing tiba di Jerman. Selain itu, ijazah mereka tidak perlu setara dengan ijazah Jerman secara penuh. Cukup bagian-bagian yang diperlukan saja. Jika mereka sudah memiliki kontrak kerja, seharusnya tenaga kerja asing sudah bisa diberi izin untuk datang ke Jerman. Salah satu faktor penting bagi perusahaan menengah di Jerman yang tidak memiliki jaringan internasional adalah penguasa bahasa Jerman. Karena itu, tenaga kerja asing sebaiknya bisa belajar bahasa Jerman sejak dari negara asalnya. Untuk itu perlu kerjasama lebih luas dengan Goethe Institute dan Kamar Dagang Internasional. Beberapa kamar dagang internasional sudah menawarkan kursus bahasa Jerman. Ini bisa dikembangkan lebih luas lagi dalam kerjasama dengan Goethe Institute.